Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon peserta didik baru jenjang TK, SD, dan SMP, khususnya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022. Sebelum memasuki masa pendaftaran, ada baiknya menyimak informasi awal tentang PPDB tahun 2022. Mari kita simak slide berikut ini. Layanan pendidikan dasar Kota Makassar ada 15 kecamatan, terdiri dari Sangkarang, Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Mariso, Ujung Tanah, Makassar, Talo, Tamalate, Biring Kanaya, Mamajang, Tamalan Rea, Manggala, dan Panakukang Rapocini. Terbagi ada 6 zonasi. Ada zona 1, Biring Kanaya, Tamalan Rea, Panakukang. Di zona kedua ada Bontoala, Talo, Ujung Pandang, Wajo. Zona ketiga ada Makassar, Kecamatan Mamajang, Ujung Pandang, Mariso, Rapocini, Wajo. Zona 4 ada Manggala, Panakukang, Rapocini. Zona kelima ada Tamalate, ada Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Panakukang, dan Rapocini. Zona keenam ada Sangkarang, Ujung Tanah, dan Wajo. Inilah serapan SD tahun 2022. Anak yang berusia 6 tahun ke atas, lulusan PAUD ada 13.857, dan anak usia 6 tahun yang tidak PAUD ada 8.089. Untuk SMP, anak usia 12 tahun khususnya di Kota Makassar ada 25.733. Kemudian lulusan SD Kota Makassar tahun 2022 ada 26.608. Daya tampung sebagai berikut. Untuk tiap sekolah, daya tampung jenjang TK itu maksimal 20 orang per rombel. SD ada maksimal 28 orang per rombel, dan SMP maksimal 32 orang per rombel. Nah, sekarang kita akan memasuki jalur pendaftaran untuk SD. Sama seperti tahun lalu, di tahun 2021, di SD itu mulai dari jalur zonasi, ada jalur non-zonasi, ada jalur afirmasi, dan perpindahan. Sedangkan di tingkat SMP ada jalur zonasi, non-zonasi, afirmasi, perpindahan, dan jalur prestasi. Kuotanya untuk tingkat TK disarankan untuk jalur zonasi SD ada 75%, afirmasi untuk SD ada 20%, perpindahan untuk SD 5%, dan tingkat prestasi tidak ada untuk SD. Sedangkan tingkat SMP, jalur zonasi ada 70%, afirmasi tingkat SMP ada 20%, perpindahan ada 5%, dan prestasi ada 5% untuk tingkat SMP.
Jalur zonasi perbatasan untuk tingkat TK tidak terdata, tidak ada batasan. Untuk SD, siswa luar kota ada 5% dan dalam kota ada 70%. Sedangkan tingkat SMP, siswa luar kota ada 5% dan dalam kota ada 65%. Inilah framework untuk input datanya. Mulai dari Nisan, NIK, sekolah, dan alamat siswa. Semua melalui Dapodik. Kemudian nanti akan terkumpul ke dalam database dinas melalui server dan aplikasi. Untuk alur, verifikasi data sudah diancang-ancang pada bulan April sampai Mei 2022. Kemudian untuk simulasi pada bulan Mei sampai Juni. Untuk pelaksanaan PPDB-nya bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2022 dan pengumumannya pada bulan Juli tahun 2022. Jadwalnya sebagai berikut. Untuk tingkat SD dan tingkat SMP, jalur zonasi pada tanggal 20 sampai 24 Juni 2022 melalui daring online. Sedangkan pengumumannya pada tanggal 25 Juni 2022 melalui daring dan online. Pendaftaran ulangnya ada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 2022 melalui luring. Berkasnya akan dikumpulkan di sekolah masing-masing pendaftar. Untuk jalur non-zonasi ada tanggal 29 Juni sampai 2 Juli 2022 melalui daring dan pengumumannya pada tanggal 3 Juli 2022 melalui daring. Pendaftaran ulang untuk jalur non-zonasi tanggal 3 sampai 6 Juli 2022 melalui luring. Sama seperti zonasi, mengumpulkan berkas kalau peserta didiknya dinyatakan lulus. Kemudian untuk persiapan masuk sekolah untuk tingkat SD dan SMP pada tanggal 7 sampai 17 Juli. Kemudian hari pertama masuk sekolah tanggal 18 Juli 2022. Masa orientasi siswa tanggal 18 sampai 20 Juli 2022. Persyaratan jalur zonasi tingkat SD. Yang pertama diperuntukkan yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Kemudian berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2021 yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa, kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis
dari psikolog profesional. Kemudian, domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dalam hal KK tidak memiliki, dapat diganti dengan surat keterangan domisili pada kondisi bencana alam dan bencana sosial yang diterbitkan lurah setempat. Kemudian calon peserta didik wajib memiliki 3 sekolah pada jalur pendaftaran zonasi dalam satu wilayah zonasi. Kemudian daftar peringkat sekolahnya dalam aplikasi menurut paling dekat dari rumah pendaftar. Terdapat pilihan sekolah swasta sebagai pilihan bagi pendaftar yang berkeinginan mendaftar di sekolah swasta. Kemudian kelulusan peserta usia 7 tahun wajib diterima. Di bawah 7 tahun menurut domisili, jika sama maka menurut waktu pendaftaran. Kemudian untuk jalur zonasi tingkat SMP, ada diperuntukkan untuk yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022 dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Persyaratan usia dibuktikan dengan KK dan persyaratan menyelesaikan kelas 6 dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dalam hal KK tidak memiliki, dapat diganti dengan surat keterangan domisili pada kondisi bencana alam dan bencana sosial yang diterbitkan lurah setempat, seperti kebakaran atau banjir. Calon peserta didik wajib memiliki 3 sekolah pada jalur pendaftaran zonasi dalam satu wilayah zonasi. Terdapat pilihan sekolah swasta jika pendaftar berkeinginan mendaftar di sekolah swasta. Kemudian daftar peringkat sekolah dalam aplikasi menurut paling dekat dari rumah pendaftar. Kelulusan berdasarkan domisili jika sama maka diurut menurut usia, kemudian waktu pendaftaran. Itulah jalur zonasi SMP. Sedangkan untuk jalur afirmasi SD dan SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik yang keluarganya ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas, merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi yang bersangkutan, menyertakan bukti ikut serta peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dibuktikan dengan kartu DTKS ya. Jika jalur afirmasi melampaui jumlah kuota, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal. Jika kuotanya melampaui ya, jadi jarak tempat tinggal yang akan dilihat. Untuk jalur perpindahan SD dan SMP yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi. Kemudian perpindahan tugas orang tua diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tuanya melakukan perpindahan tugas, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
Dalam hal sisa kuota jalur perpindahan, sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Untuk jalur prestasi tingkat SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik berprestasi yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi sekolah. Ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Nilai rapor menggunakan nilai total rapor pada 5 semester terakhir. Prestasi yang dimaksud didasarkan pada hasil pertandingan, perlombaan, atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, atau kota yang dilaksanakan secara berjenjang pada kementerian seperti O2SN atau KSON, FLS2N, OSN, KSN, Kementerian Agama, atau induk organisasi yang sah. Induk organisasi yang sah adalah organisasi olahraga yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Calon peserta didik yang memiliki piagam lebih dari 1, maka yang akan dinilai adalah nilai yang tertinggi. Inilah nilai dari jalur prestasi. Jika tingkat internasional, juara 1 90, juara 2 85, juara 3 80. Sedangkan tingkat nasional, provinsi, kota sebagai berikut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.